Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hukum al-haram memiliki makna yang banyak sekali, di antaranya al-mahdhur wal mamnu' yang dilarang, maksiyah atau maksiat, adzan dosa, al-qabih sesuatu yang jelek, sayyi'ah al-fahisyah sesuatu yang keji, al-ismu dosa, dan lain sebagainya dari nama-nama lain atau yang semakna dengan al-haram. Dan bentuk-bentuk atau redaksi kalimat yang menunjukkan sesuatu yang haram ada beberapa. Yang pertama, larangan yang tidak ada qarinah atau tidak ada penjelas yang memalingkan dia menjadi makruh. Misal contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian sekali-kali mendekati zina. Dalam ayat ini ada larangan dan tidak ada qarinah atau penjelas yang memalingkan hukumnya menjadi hukum makruh atau menjadi hukum yang bukan haram. Yang kedua, yaitu secara jelas tentang keharaman sesuatu atau lafaz yang terdapat padanya diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan juga diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan yang diharamkan juga mengundi nasib dengan azlam, yaitu dengan anak panah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Adapun dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah-darah kalian. Artinya tidak boleh kita sembarang membunuh, menumpahkan darah, wa amwalakum, begitu juga harta-harta kalian, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yaitu terdapat ancaman pada perbuatan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian yang keempat, terdapat padanya celaan bagi yang mengerjakannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah." Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kemudian yang kelima, wajibnya pada perbuatan tersebut kafarah. Ada konsekuensi kafarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi, Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.